Kira-kira kenapa ya seseorang itu dapat mengalami gangguan mental seperti depresi, anxiety, dan lain-lain? Selain itu kita juga mungkin penasaran nih kenapa ada orang yang toxic dalam relationship dan kenapa pula ada orang yang senang melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri, melakukan bullying, dan senang bertengkar. Jawaban atas pertanyaan ini mungkin bermacam-macam, tapi jika kita mencari jawaban tersebut dari perspektif Alfred Adler, seorang psikolog dan dokter terapis abad 20, maka kita akan masuk ke dalam suatu konsep yang disebut dengan psikologi individual, kompleks inferioritas, dan kompleks superioritas. Oke, pertama, kita harus memahami bahwa saat kita terlahir ke dunia, kita mengembangkan suatu perasaan inferior, merasa lemah dan tidak berdaya karena kita tidak akan bisa menjalani dan mengatasi berbagai permasalahan dalam hidup tanpa bantuan orang lain. Karena tidak bisa hidup sendiri, akhirnya kita hidup secara berkelompok. Makanya, kata Adler, salah satu kecenderungan paling kuat dalam diri manusia ialah upaya dirinya untuk hidup secara berkelompok. Menjalin ikatan sosial ini penting untuk mengatasi ketidakberdayaan kita dan rasa inferioritas kita. Nah, saat bergabung menjadi bagian dari komunitas, kita berbagi dengan kelompok kita. Kekurangan kita ditutupi oleh kelebihan dari anggota kelompok yang lain, sementara kelebihan yang kita miliki, kita bagikan kepada anggota kelompok lain yang memerlukan. Hal ini juga menandakan bahwa kita berupaya menutupi kekurangan kita melalui tindakan-tindakan yang positif yang bisa kita berikan kepada komunitas sosial kita. Dengan cara ini, perasaan inferioritas atau merasa lemah itu tadi tertutupi dengan kontribusi positif yang kita berikan kepada orang lain. Namun, harus disadari bahwa tidak semua orang berhasil bergabung dan berkontribusi secara positif dengan kelompok sosial atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Penyebabnya bisa bermacam-macam, seperti tidak percaya diri, takut, ragu, sering mengisolasi diri, tidak memiliki minat sosial alias hanya menaruh minat terhadap dirinya sendiri, dan berbagai sikap negatif lainnya yang membuat seseorang sulit berbaur dan hidup bersama orang lain. Nah, saat seseorang gagal menyesuaikan diri dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dia akan mengembangkan suatu perasaan inferioritas yang abnormal atau tidak sehat dalam dirinya. Adler juga menyebut hal ini dengan istilah kompleks inferioritas. Saat seseorang merasa inferior dan tidak menemukan cara yang positif untuk menutupi kelemahannya tersebut, ia lalu menutupi kelemahannya atau berupaya menjadi superior tapi dengan cara yang negatif dan tidak sehat. Mekanisme ini disebut oleh Adler dengan istilah kompleks superioritas. Kata Adler, jika kita menelaah ke dalam satu kompleks superioritas dan mempelajari kontinuitasnya, kita selalu bisa menemukan satu kompleks inferioritas yang kurang lebih tersembunyi. Artinya, saat kita bertemu dengan seseorang yang mengalami kompleks superioritas, itu lahir dari adanya kompleks inferioritas dalam dirinya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang psikologi individual, kompleks inferioritas, dan kompleks superioritas. Kembali ke pertanyaan awal, apa problem yang berada di balik gangguan mental seperti depresi, anxiety, dan lain-lain? Apa yang membuat orang menjadi aktor dari toxic relationship seperti mendominasi atau menguasai pasangan dengan perilaku yang toksik? Dan apa yang membuat seseorang menjadi pelaku kejahatan, pencuri, melakukan perundungan, senang bertengkar, dan lain-lain? Jawabannya ialah, semua hal ini bermula dari kompleks inferioritas yang mereka alami, di mana mereka tidak dapat berkontribusi dan menunjukkan kemampuannya secara positif dan konstruktif dalam komunitas sosial mereka. Karena tidak dapat beradaptasi secara positif, mereka akhirnya terjatuh ke dalam cara yang tidak sehat untuk menunjukkan perasaan superioritas atau kekuatan mereka. Kompleks superioritas terjadi dalam berbagai kondisi, seperti gangguan mental, di mana kata Adler bahwa orang yang mengalami depresi, anxiety, dan berbagai gangguan mental lainnya merupakan bagian dari cara seseorang untuk mendominasi atau menguasai orang lain. Dalam kasus yang ia tangani, ia kerap menemukan orang yang mengalami gangguan mental yang berupaya untuk menguasai orang lain dengan cara meminta untuk terus diperhatikan dan dilayani. Orang yang mengalami kompleks superioritas juga terlihat saat ia menjalani suatu hubungan dengan orang lain, termasuk hubungan asmara. Apabila ia berupaya untuk menguasai, mendominasi, memanipulasi, dan mengekang pasangannya,
Ini tanda bahwa orang tersebut mengalami kompleks superioritas. Lebih konkretnya lagi, hal itu terlihat dari sikap saat menjalani hubungan seperti cemburu dan bergantung secara berlebihan, posesif, sering mengancam, dan lain-lain. Terakhir, orang yang mengalami kompleks superioritas juga terlihat dari perilakunya. Dalam hal ini, Adler menjelaskan bahwa perilaku-perilaku jahat seperti mencuri, melakukan kekerasan, melakukan bullying, hingga bersikap arogan merupakan bagian dari kompleks superioritas. Jadi, contoh-contoh di atas merupakan gambaran orang yang saat mereka gagal untuk beradaptasi dan berkontribusi secara positif untuk komunitas sosialnya, dan saat mereka gagal menunjukkan kemampuan atau superioritasnya secara positif, mereka akan mengembangkan suatu perasaan inferioritas, merasa lemah dan tak berdaya dalam nuansa yang negatif. Kemudian, perasaan inferioritas yang negatif ini berupaya mereka tutupi dengan perasaan superioritas yang negatif pula, seperti memanfaatkan gangguan mental untuk menguasai orang lain, menjadi toksik dalam suatu relationship, hingga menjadi pelaku kriminal atau kejahatan. Sebagai solusi, Adler menganjurkan agar orang-orang ini dapat segera untuk bertemu dengan psikolog atau terapis. Dan jika orang-orang ini berhadapan dengan Adler, ia akan berupaya menumbuhkan minat sosial orang tersebut, menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri, memperbaiki pola pikirnya hingga mengubah pemaknaan atas perasaan inferior yang mereka miliki, agar mereka dapat berbaur dengan masyarakat secara sehat dan berkontribusi secara positif. Barangkali tidak semua dari kita setuju dengan pemikiran Adler terkait penyebab orang mengalami gangguan mental menjadi aktor dalam suatu hubungan yang toksik hingga menjadi pelaku kejahatan. Mungkin dari kalian ada yang tidak setuju dengan penjelasan Adler tentang orang yang mengalami problem di atas disebabkan karena ia mengalami perasaan inferior yang tidak sehat, lalu menutupi kelemahan itu dengan perasaan superior yang tidak sehat pula. Saya juga demikian ya, tidak 100% setuju, terutama terkait kompleks inferioritas yang membuat orang mengalami gangguan mental seperti depresi dan lain-lain. Tapi mungkin ada juga kali ya kasusnya di eranya Adler ini, orang-orang yang mengalami gangguan mental bukan karena sakit, tapi karena ingin menguasai orang lain lewat cara yang demikian. Namun, penjelasan Adler cukup bisa diterima saat konsep ini diterapkan pada kasus orang-orang yang toksik dalam suatu relationship dan pada sebagian tindakan kejahatan seperti bullying, di mana kita juga sering mendengar penjelasan bahwa pelaku-pelaku tersebut sebenarnya ialah mereka yang berupaya menutupi kekurangan dan kelemahannya dengan cara menguasai dan mendominasi orang lain yang mereka anggap lebih lemah dari mereka dengan sikap dan perilaku yang tidak sehat. Oke, saya pikir cukup itu saja ngomongin buku kali ini. Buku ini cocok tentu saja bagi kalian yang tertarik untuk mengetahui gambaran psikologi dan metode serta pemikiran para psikolog abad 20 seperti Adler ini. Bukunya tidak terlalu tebal, hanya 190-an halaman saja, dan saya pikir untuk kalian yang punya basis ilmu psikologi, sosial, dan pendidikan, buku ini masih bisa kalian pahami karena ada kaitannya dengan isu-isu dalam ilmu tersebut. Terima kasih.